Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pasamuan GKJ Argo Mulyo, dimanapun saat ini panjenengan berada dan saudara semua, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Dan kita saat ini yang belum bisa bergabung di dalam ibadah minggu di gedung gereja, kita masih diberikan Tuhan untuk merasakan anugerahnya di dalam sapaan firman-Nya. Sebelum kita menerima sabda Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Sang Sumber kehidupan, kami bersyukur bila saat ini Tuhan terus mengasihi kami. Terima kasih ya Allah untuk kasih-Mu, dan saat ini kami akan menerima sabda-Mu yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh menapaki hari-hari pemberian Tuhan. Terima kasih ya Allah, bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam Injil Matius pasal 16. Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai ayat 28. Demikianlah sabda Tuhan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Demikianlah sabda Tuhan, yang berbahagia kita semua, yang menerima sabda Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Ibu, Bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, di minggu-minggu ini atau di bulan terakhir ini, kalau Bapak Ibu perso bahwa banyak sekali manusia atau seseorang yang saat ini sedang hobi naik gunung atau muncak. Nah, tentunya orang yang naik gunung atau muncak harus memiliki syarat-syarat tertentu agar ketika nanti seseorang ketika mau naik gunung atau muncak bisa diizinkan di base camp atau di tempat pendaftaran di mana seseorang akan naik gunung. Pasti akan dicek perlengkapannya. Apa saja yang dibawa, itu pasti akan dihitung. Perlengkapan dan bahkan kesehatannya. Kalau tidak memenuhi kriteria dari perlengkapan, dari kesiapan, dan bahkan kesehatan, maka seseorang tersebut tidak akan pernah diizinkan untuk naik gunung. Dan bahkan ketika seseorang itu nanti turun atau sudah selesai mendaki, maka barang-barangnya pun akan dicek.
dari perlengkapan-perlengkapan, dari sampah-sampah yang pada waktu itu sudah dipakai, digunakan, ketika memakan sesuatu, menggunakan sesuatu, kemasan yang digunakan, sampahnya pun pasti akan dihitung. Kalau tidak ada sampah yang dibawa turun atau dibawa pulang, maka orang yang naik gunung itu pasti akan mendapatkan hukuman. Ada yang disuruh push up, dan bahkan ada yang di blacklist, tidak boleh naik gunung. Karena datanya pasti akan tercatat di base camp di tempat pendakian. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus. Di dalam kehidupan kita tentunya juga diberikan salah satu perlengkapan bagaimana kita menjadi orang Kristen, dan perlengkapan tersebut untuk membawa, menuntun di dalam perjalanan kehidupan iman kita ketika kita menjadi orang percaya, menjadi pengikut Kristus. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, dimulai dari ayat yang ke-21, di mana di situ disebutkan sejak waktu itu. Maksudnya sejak pengakuan Petrus, pasal 16 ayat 16, yang sudah memiliki pengenalan akan Tuhan Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, maka Yesus mulai menyatakan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus harus pergi ke Yerusalem untuk menyempurnakan tugasnya ketika di dunia. Bahwa Tuhan Yesus harus menyerahkan hidupnya, mengalami penderitaan dan bahkan kematian, dan di hari yang ketiga Tuhan Yesus akan dibangkitkan kembali dari kematiannya. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, inilah kali pertama Tuhan Yesus dengan jelas mengungkapkan tentang penderitaan yang akan dihadapinya serta syarat-syarat bagi setiap orang yang mau mengikutnya. Ini adalah kali pertama Tuhan Yesus mengungkapkan tentang penderitaan dan bagaimana syarat-syarat ketika orang mau mengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bernubuat, berbicara tentang masa depannya sebagai Mesias, dan bahkan sebagai anak manusia yang harus menerima siksaan, bahkan mati sebagai upah dosa bagi manusia yang berdosa. Dan bahkan Tuhan Yesus di dalam karyanya, penolakan dirinya justru datang dari orang-orang yang menyebut dirinya itu adalah umat pilihan Allah. Penolakan itu datang dari orang Israel, khususnya orang Yahudi, yang mengaku bahwa dirinya itu adalah umat pilihan dan umat yang dikasihi Allah. Itu adalah pengakuan orang Israel. Itu adalah pengakuan orang Yahudi yang merasa di dalam dirinya adalah umat pilihan, umat yang dikasihi, tetapi pada kenyataannya mereka justru menolak kedatangan Sang Mesias sendiri. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, di antara mereka ada tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli Taurat. Namun Tuhan Yesus tetap memastikan bahwa di dalam karya dan pelayanannya, dalam kematiannya yang tidak kekal, karena dia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga, itu tetap harus terlaksana sebagai penggenapan janji Allah untuk menyelamatkan kehidupan manusia dari dosa. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ternyata pernyataan penderitaan Tuhan Yesus yang disampaikannya kepada para murid, ternyata konsep yang diberikan Tuhan Yesus sebagai Mesias itu ternyata bertolak belakang dengan pemahaman murid pada waktu itu. Khususnya Simon Petrus. Ketika di pasal 16 ayat 16 Simon Petrus sudah mengakui bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah yang hidup. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa dirinya harus menderita, dirinya harus mati dan akan dibangkitkan pada hari yang ketiga, ternyata Petrus yang pada waktu itu disebut batu karang, ternyata Tuhan Yesus dalam perikop bacaan kita, justru Tuhan Yesus berkata, "Hai engkau Simon Petrus, kamu adalah batu sandungan."
Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus. Petrus mengatakan, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Ternyata Petrus tidak dapat menerima ucapan gurunya. Petrus tidak menerima kenyataan yang harus dialami oleh Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus itu memiliki kekuasaan atau memiliki power. Tuhan Yesus yang sudah disaksikan dan sudah dikenalnya. Yang sudah melakukan banyak mujizat. Yang sudah melakukan penyembuhan. Meneduhkan angin ribut. Segala masalah berat sudah dilakukannya, dibereskannya. Tetapi Petrus tidak mau gurunya menerima penderitaan dan bahkan kematian yang akan dialami oleh Tuhan Yesus. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus. Apa yang dilakukan Petrus ketika Petrus harus menarik Tuhan Yesus ke samping? Jangan sampai Tuhan Yesus menjalani semuanya itu. Ternyata apa yang diungkapkan Petrus tentang apa yang akan dialami Tuhan Yesus. Ketidaksetujuan Petrus ternyata tidak direspon Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tetap akan menjalani tugasnya sebagai Mesias yang akan memberikan hidupnya, yang akan memberikan nyawanya sebagai tebusan yang sempurna bagi umat manusia. Ternyata bujukan Petrus ora mempan. Ternyata bujukan Petrus tidak mengubah, tidak membatalkan, dan tidak menghalangi apa yang akan dilakukan Tuhan Yesus di dalam karya penyelamatannya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus. Ternyata di dalam bacaan kita, perikop yang kita baca, sebuah batu karang yang pada waktu itu diberikan ungkapan itu kepada Simon Petrus dengan cepat. Batu karang itu ternyata menjadi batu sandungan. Karena apa yang dipahami Petrus pada waktu itu di pasal 16 ayat 16 mengaku bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tetapi beberapa detik, beberapa jam kemudian, batu karang itu ternyata sudah berubah menjadi batu sandungan. Karena mau menghalang-halangi karya penyelamatan Mesias untuk keselamatan dunia. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus. Apa yang menjadi konsep dari misi Allah di dalam penderitaan, di dalam kematian dan kebangkitannya? Yesus menyingkap rahasia bagaimana mengikut Tuhan Yesus dan berjalan di dalam jalan keselamatan. Di situ ada 3 syarat bagaimana orang percaya, bagaimana pengikut Yesus yang tetap teguh, yang tetap setia untuk mengikut Yesus. Yang pertama, 3 syarat utama yang harus dilakukan oleh orang percaya untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam jalan Tuhan, yaitu harus menyangkal diri. Maksud dari menyangkal diri di sini adalah melupakan kepentingan sendiri atau egoisme dan ada penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Penyangkalan diri ini berarti sebuah sikap yang diwujudkan dalam sebuah tekad, yang diwujudkan di dalam sebuah keinginan, yang diwujudkan di dalam sebuah komitmen, keberanian, dan juga integritas. Petrus pada waktu itu menunjukkan dia masih egoisme, masih mementingkan dirinya sendiri. Tidak mau kalau Tuhan Yesus menderita, tidak mau kalau Tuhan Yesus harus mati. Inilah yang dipertontonkan oleh Simon Petrus. Dengan sekejap ketika percaya kepada Mesias, anak Allah, tetapi dengan cepat juga menjadi batu sandungan. Tidak mau gurunya menderita, tidak mau gurunya harus mati. Inilah keegoisan Simon Petrus. Maka Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah batu sandungan. Yang kedua, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita harus mau memikul salib. Memikul salib.
Salib melambangkan sebuah tugas. Salib melambangkan sebuah kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh pengikut Kristus. Di dalam salib ada penderitaan, di dalam salib ada kehinaan, di dalam salib ada cemoohan, di dalam salib juga ada penolakan. Ini adalah simbol atau gambaran salib di dalam tradisi orang Yahudi, khususnya umat Israel. Bahwa orang yang mati di salib itu adalah seseorang di dalam kematiannya yang sangat hina. Bahkan di dalam pemahaman umat Yahudi, bahwa seseorang yang mati di salib itu adalah sebuah penjahat. Ada seseorang yang memiliki dosa yang sangat besar. Tetapi kematian yang dialami Tuhan Yesus memikul salib di dalam kehinaan, di dalam cemoohan, di dalam penolakan, serta di dalam penyangkalan diri. Ternyata Tuhan Yesus memberikan tugas, memberikan tanggung jawab yang harus dikerjakan, baik di dalam suasana duka maupun di dalam suasana suka. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, memikul salib berarti memberikan diri, mau menerima tanggung jawab dan tugas yang diberikan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, maka kita pasti berani dan mau memikul salib. Walaupun ada kehinaan, walaupun ada cemoohan, walaupun ada penolakan, dan bahkan diskriminasi yang akan kita terima. Tetapi itu yang akan membawa di dalam kehidupan kita. Bahwa salib itu benar-benar akan menolong kehidupan kita untuk mendapatkan kemuliaan. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, tidak hanya berhenti di situ saja ketika memikul salib. Menjadi orang percaya, menjadi pengikut Kristus, tentunya juga ada penderitaan-penderitaan yang lain. Pasti akan ada yang namanya sakit, pasti ada yang namanya kekurangan atau kemiskinan, ada yang namanya kesusahan, ada yang namanya disingkirkan, penolakan, dan bahkan perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi, yang mungkin tidak menyenangkan untuk kita rasakan. Tetapi itu adalah bagian dari salib. Ketika kita tidak egoisme, kita berani dan mau memikul salib, maka semuanya itu Tuhan akan memberikan kekuatan untuk kita bisa melewati penderitaan ketika kita memikul salib. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus. Yang ketiga, yaitu ketika kita sudah tidak mementingkan diri sendiri atau egoisme, kita mau menyangkal diri, kita mau memikul salib. Dan yang ketiga adalah kita ini menjadi pengikut Tuhan yang setia. Teladan yang ditunjukkan adalah bagaimana Tuhan Yesus tidak hanya mengajar pengikutnya untuk melakukan apa yang baik dan yang benar dengan kata-kata saja, namun lebih dahulu dilakukannya melalui perbuatan. Inilah contoh mengikut Tuhan yang sesungguhnya. Tidak hanya berucap, tidak hanya berkata-kata, tidak hanya berbicara, tetapi juga harus ditunjukkan dengan perbuatan dan tingkah laku. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mengikut Yesus berarti tidak sebatas identitas sebagai orang Kristen. Tetapi mengikut Yesus harus mampu menunjukkan karakter orang Kristen, yaitu yang kuat iman, yang tetap setia, hidup dalam kasih, rela berkorban dengan berlandaskan di dalam kasih dan iman. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, dari bacaan kita tentunya akan menolong di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan Yesus berani memberikan hidupnya, menderita dan bahkan mati. Dan di hari yang ketiga dia dibangkitkan kembali. Di hari yang ketiga dia dihidupkan kembali.
Maka barang siapa yang dalam hal ini mau menyangkal diri, mau memikul salib dan mengikut dia, tentunya kita akan menerima keselamatan dan bahkan kita tidak akan kehilangan nyawa. Tetapi barang siapa mempertahankan nyawa karena keegoisan, tidak mau menyangkal diri, tidak mau memikul salib, karena adanya penderitaan yang begitu berat, dia tidak mau menyangkal, dia tidak mau dihina, dia tidak mau dicemooh, dia tidak mau ditolak karena Kristus. Dia akan kehilangan hidup atau nyawanya. Tetapi barang siapa ketika dia bertekun dan tetap setia memikul salib, walaupun harus dihina, harus dicemooh dan bahkan ditolak, maka kita akan tetap memiliki kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Tuhan di dalam kemuliaannya. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ternyata melalui bacaan yang kita baca dan kita terima pada pagi hari ini akan menolong di dalam kehidupan kita, bahwa rasa egois itu harus disingkirkan. Kita harus mau menyangkal diri. Bagaimana ketika kita mau menjadi pengikut Kristus, menjadi umat yang mau menjadi teladan di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan berjemaat, di dalam kehidupan berkomunitas. Menyangkal diri bukan berarti kita harus mengorbankan segalanya. Tetapi menyangkal diri harus bisa melihat, harus bisa memilih, harus bisa menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Bagaimana seorang Kristen harus bisa memposisikan diri. Ini yang harus dikerjakan dan ini yang mungkin tidak dikerjakan, yang akan menolong di dalam kehidupan kita untuk mendapatkan kehidupan yang kekal yang disebut sebagai pengikut Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, perikop kita juga menolong dan memberikan pemahaman yang baru di dalam kehidupan iman kita, di dalam memasuki tatanan kehidupan yang baru atau yang sering disebut dengan new normal. Ternyata kegagalan Petrus dalam mengimani Yesus sebagai Mesias adalah ketika Yesus tidak sesuai dengan konsep berpikir. Kalau kita seperti Petrus yang maunya hanya Tuhan Yesus harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau Tuhan Yesus dituntut untuk melakukan sesuatu, Tuhan Yesus harus melakukan A, B, C, D, maka kita memiliki pemahaman seperti Petrus. Wah, luar biasa Tuhan, Engkaulah Mesias. Tetapi terkadang ketika apa yang dilakukan Allah tidak sesuai dengan pemahaman atau pikiran manusia, sama seperti apa yang dialami Petrus. Terkadang kita ini salah berpikir. Kita salah di dalam memahami tentang Mesias. Kita sudah salah memahami tentang Tuhan Yesus Kristus yang di dalam karyanya ternyata bertolak belakang dengan pemahaman umat Yahudi dan mungkin bertolak belakang dengan pemahaman dan pikiran kita. Kalau segala sesuatu yang kita impikan, kalau segala sesuatu yang ingin kita capai itu terlaksana, dikabulkan atau dijawab oleh Tuhan, maka kita senang. Kita bersuka cita, wah Tuhan mampu menjawab. Tuhan ternyata seperti apa yang saya pikirkan. Ternyata Tuhan itu adalah luar biasa. Kalau saya nyuwun diparingi, saya memohon langsung dijawab. Itulah konsep manusia. Tetapi terkadang jika segala sesuatu yang menjadi keinginan, menjadi permohonan kita itu belum tercapai, atau belum dijawab oleh Tuhan, terkadang kita ini menjadi batu sandungan. Iman kita tidak bisa memahami konsep Mesias, konsep Allah itu seperti apa. Dan sering kita menyalahkan Tuhan, dan sering kita menyudutkan Tuhan. Kok Tuhan tidak seperti yang aku mau? Kok Tuhan tidak seperti yang kami inginkan? Padahal Engkau sudah melakukan mujizat, Engkau sudah memberikan kesembuhan,
engkau sudah menenangkan badai. Tetapi segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita saat ini, terkadang kita menyalahkan Tuhan, menyudutkan Tuhan. Dan itu yang sering manusia terjebak di dalam pemahaman, di dalam konsep berpikir tentang memahami Tuhan seperti apa. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Di dalam bacaan kita pun, ketika kita menjadi pengikut Kristus, maka ada 3 konsep yang harus kita lakukan ketika syarat-syarat yang diberikan Tuhan itu harus kita penuhi. Yaitu mengikut Tuhan, memikul salib dan setia, dan mengikut Dia dengan sukacita. Ketika hal ini harus ditunjukkan dengan siap menerima konsekuensi untuk mengikut Yesus. Di awal tadi sudah saya sebutkan, akan ada cemoohan, akan ada penolakan, akan ada penderitaan-penderitaan yang dialami. Tetapi itu adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai orang beriman ketika mau menjadi pengikut Kristus. Sama seperti orang yang mau naik gunung. Syarat-syarat harus dipenuhi, kalau ora dipenuhi, orang untuk munggah gunung. Maka bekal harus komplit. Kekuatan secara fisik, kesehatan juga harus siap. Kalau tidak, maka tidak akan diizinkan. Sama di dalam kehidupan iman kita. Kalau kita tidak mau menyangkal diri, kalau kita tidak mau memikul salib, kalau kita tidak mau mengikut Tuhan, bagaimana mungkin kita mau disebut orang Kristen? Kalau bekal tidak ada, kalau kekuatan fisik tidak memenuhi syarat, bagaimana mungkin disebut seorang pendaki gunung yang luar biasa? Seorang pendaki gunung yang mampu menaklukkan ketinggian. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Begitupun juga dengan iman kita. Kalau kita hanya sebatas saya orang Kristen. Oh iya, saya orang Kristen, KTP tulisannya Kristen. Tetapi ketika dia masih egois, tidak mau menyangkal diri, tidak mau memikul salib, bagaimana mungkin bisa disebut orang Kristen yang sejati? Mari bersama-sama kita renungkan bahwa kasih Tuhan itu begitu besar, selalu mengingatkan di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, sebagai orang percaya, kita harus memiliki konsep atau prinsip dan komitmen yang jelas. Sehingga kita mampu mengambil keputusan yang jelas seperti apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia, mengalami penderitaan, akan mengalami kematian. Tetapi dia juga akan dibangkitkan dari kematian pada hari yang ketiga. Dan itu yang dilakukan dan dijalani oleh Tuhan Yesus. Begitupun juga dengan kehidupan kita di dalam perjalanan iman kita. Kalau kita mau mengaku Yesus adalah Tuhan, Mesias, anak Allah yang hidup, mari bersama-sama kita komitmen. Penderitaan tetap ada, penolakan tetap ada, cemoohan pasti terjadi. Tetapi ketika kita mau menerima dan menjalaninya itu dengan setulus hati, maka Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Tuhan akan menolong melalui karya Roh Kudus. Dan kita tidak akan lagi disebut batu sandungan. Sama seperti apa yang diungkapkan Simon Petrus ketika mau menghalangi karya penyelamatan Allah. Oleh sebab itu mari, siapapun di antara kita yang akan menghalangi karya penyelamatan Allah, maka kita akan disebut sebagai batu sandungan. Tetapi setiap pekabaran Injil harus kita dukung. Harus kita berikan semangat. Jangan sampai ada yang menghalang-halangi walaupun ada penolakan. Walaupun ada cemoohan. Walaupun akan dibenci. Tetapi kita percaya. Kalau Tuhan Yesus saja sanggup melakukannya, maka kita pun sebagai anak-anaknya akan dibekali dengan kuasa Roh Kudus untuk melewati setiap tantangan kehidupan. Dan bahkan dalam tema besar dalam penutupan bulan kebangsaan,
menjadi pengikut Yesus yang berani. Dan ini yang akan menolong di dalam kehidupan kita. Yang akan mengingatkan kita terus bahwa kita menjadi orang yang merdeka. Harus menjadi orang merdeka yang berani menyatakan kebenaran. Kalau itu salah ditegur, kalau itu salah diingatkan. Siapapun orangnya. Walaupun orang yang kita tegur, orang yang kita ingatkan, itu responnya berbeda-beda. Dan bahkan akan berbalik untuk memusuhi, akan mencemooh, dan bahkan akan menyakiti kita. Tetapi sebagai orang merdeka, di penutupan bulan kebangsaan, bulan Agustus ini, mari kita gunakan kemerdekaan kita untuk benar-benar kita nyatakan, melakukan segala sesuatu yang benar, walaupun akan ada tantangan, akan ada penderitaan, dan bahkan penolakan yang kita alami. Dan sebagai penutup, di penutupan bulan kebangsaan ini, mari bersama-sama kita hayati. Roh Kudus akan menolong, Roh Kudus akan menguatkan, dan Roh Kudus akan selalu menuntun perjalanan kehidupan kita sebagai orang yang merdeka. Sebagai orang yang merdeka di dalam berpikir, sebagai orang yang merdeka di dalam bertindak, dan tentunya harus dilandasi dengan tanggung jawab dan nilai-nilai kekristenan. Selamat menikmati kehidupan yang Tuhan berikan. Selamat menutup bulan kebangsaan dengan tetap berani menjadi pengikut Yesus. Kita percaya Roh Kudus menolong dan memberkati kita. Amin.